Sobat Nusantara, kembali lagi di podcast kami, Kelompok 3A. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya cukup klise. Cuma sebenarnya kalau dirasain tuh kayak dalam banget gitu, yaitu tentang bangga menjadi bangsa Indonesia. Wah, topik yang berat tapi seru nih. Betul banget Kak Aida. Tapi kita nggak bakal ngomongin tentang teori doang. Kita mau bedah nih, apa sih rasanya jadi orang Indonesia di era sekarang? Nah, udah hadir nih teman-teman aku yang keren di sini. Ada Kak Aida, Kak Naomi, Kak Anya, sama Kak Isma. Gimana Kak? Apa kabar semuanya Kak? Halo. Halo, 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 kabar baik-baik baik nih. Kak. baik Kak. Oke, baik ya. Jadi kita langsung aja nih. Gimana sih Kak pendapat kalian kalau dengar kata bangga berbangsa? Kayak yang muncul di kepala kalian tuh pertama kali apa? Bisa dimulai dari Kak Aida dulu deh. Gimana Kak yang paling cinta budaya Kak? Oke, kalau dari aku simple aja sih. Bangga itu ketika aku sadar kalau Indonesia itu kaya. Bukan cuman duit ya, tapi kaya rasa. Coba deh, dari Sabang sampai Merauke, makanannya berbeda, bahasanya berbeda, bajunya berbeda, adat berbeda. Tapi anehnya, kita bisa nyambung satu sama lain. Itu sih yang magic banget menurut aku. Setuju sih Kak Ida. Aku mau nambahin, kalau menurut aku bangga itu artinya menerima. Kita tahu kan negara kita ini banyak masalah. Kayak contohnya tuh macet, banjir di mana-mana, terus ada debat medsos. Tapi rasa bangga itu muncul ketika kita tetap mau bertahan dan berkontribusi buat benerin itu semua. Jadi cintanya tuh nggak cinta buta. Ih, dalam ya Kak Naomi. Kalau aku sih lihatnya dari sisi dunia ya. Sekarang lihat deh, Indonesia kan sering tuh jadi sorotan dunia. SEA Games kemarin sukses berat. Atlet-atlet kita juga banyak yang juara. Justru aku kayak ngerasa, wah, gila nih negara kita keren banget ya. Identitas kita tuh mulai dipandang hormat gitu sama orang luar. Nah, itu poin menarik ya, Kak ya. Kita sering bilang bangga, tapi buktinya apa? Masa cuma teriak merdeka setahun sekali? Menurut Kak Isma gimana nih, Kak? Wujud bangga yang real di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana, Kak? Ini penting banget ya. Jadi aksi nyata itu nggak kayak dulu yang harus angkat senjata kayak pahlawan. Kalau zaman sekarang, aksi nyata itu bisa dengan beli produk lokal, terus kayak beli sepatu dari Cibaduyut misalnya, terus ngopi kopi dari produksi dalam negeri. Itu tuh ngebantu banget secara nggak langsung untuk perekonomian bangsa. Nah, sama satu lagi sih, taat sama aturan sesimpel pakai helm saat berkendara, nggak nyerobot antrian, buang sampah sembarangan. Itu juga ciri bangsa yang beradab sih. Betul-betul, aku setuju banget sama Kak Isma. Tapi jangan sampai lupa melestarikan budaya. Minimal nih, jangan malu kalau misalnya kita pakai baju batik saat kita ke tempat kerja ataupun kita kondangan. Atau seenggaknya bangga ngenalin makanan Indonesia ke teman-teman luar nih. Setuju banget aku, Kak. Nah, kalau dari sisi dunia maya, gimana nih Kak Anya nih? Kan katanya Kak Anya anak sosmed banget ya. Tahu aja sih Kak. Nah, di era digital ini wujud bangga berbangsa itu bisa dimulai dari hal kecil ya. Misal kayak jaga jempol gitu. Maksudnya kita jangan gampang nyebarin hoax. Serius deh, itu bisa bikin negara benar dan positif. Terus kita juga bisa lawan konten negatif sama eh, pakai konten positif gitu. Nah, itu baru namanya digital nasionalisme bela negara lewat. Tapi tantangannya berat ya. Kadang kita gampang diadu domba. Bener banget. Makanya kita perlu nih balik ke Pancasila sebagai ideologi sama landasan negara. Itu yang di dinding bukan cuma pajangan doang loh ya.
Itu pedoman moral kita. Sepakat banget, Kak. Jadi intinya itu peran kita ya sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai calon ASN. Iya, kita adalah wajah Indonesia masa depan. Kalau kitanya aja males, ya negaranya jalan di tempat. Kalau kitanya gerak, Indonesia lari. Wih, nggak kerasa ya Kak, kita nih udah ngobrol nih banyak dari tadi. Dari kuliner, produk lokal, sampai jaga jempol di sosmed. Ternyata itu semua tuh salah satu bentuk cinta tanah air ya. Iya, betul banget Kak Laras. Intinya cinta Indonesia dengan cara masing-masing, tapi tujuannya satu. Cakep. Oke teman-teman, ini sebelum kita tutup nih, ayo kita kasih satu kalimat penutup buat Indonesia. Dimulai dari Kak Aida dulu boleh Kak? Indonesia, ragamu adalah kekuatanku. Indonesia, maju lewat karya, bukan cuma kata. Indonesia itu rumah kita, ya tanggung jawab kita. Indonesia, jayalah selamanya. Luar biasa teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Mari kita rawat Indonesia kami. Indonesia bersama dengan hati. Saya Laras dan seluruh teman-teman pamit undur diri. Sekian podcast dari kami. Semoga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi kita semua yang mendengarkan. Sebagai penutup, ada kami bangsa berbangsa Indonesia Merdeka. merdeka. Merdeka.